Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini. Allah senantiasa memberikan kenikmatan, kesehatan pada kita semua sehingga kita dapat menjalani aktivitas kehidupan kita dengan baik. Mari kita syukuri nikmat Allah ini dengan terus berupaya meningkatkan kualitas keimanan ya, dan ketakwaan kita kepadanya dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, hari ini kita lanjutkan diskusi kita tentang materi-materi mata kuliah Agama Islam 1. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang al-asma wa sifat, kemudian ilmu Allah, ma'iyatullah, dan syirik ya, serta bermacam-macam atau pembagiannya. Kita mulai. Yang pertama, pembahasan kita tentang asma wa sifat. Dari bahasa, al-asma itu artinya nama-nama, sedangkan as-sifat itu artinya sifat-sifat. Sehingga al-asma wa sifat itu artinya nama-nama dan sifat-sifat. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang menunjukkan kemahasempurnaannya. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana mengimani asma wa sifat itu terbagi menjadi dua metode, yaitu metode isbat dan nafyu. Ya. Jadi sekali lagi dalam mengimani asma wa sifat ini ada dua metode, yaitu metode isbat dan kemudian kedua adalah metode nafyu. Apa itu isbat? Apa itu nafyu? Isbat itu berarti mengimani bahwa Allah itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang menunjukkan kemahasempurnaannya. Jadi sekali lagi, isbat itu mengimani, meyakini ya, bahwa Allah itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang menunjukkan kesempurnaannya, kemahasempurnaannya. Misalnya, Allah Subhanahu wa taala itu maha mendengar. Allah itu maha melihat. Allah itu maha mengetahui, maha bijaksana, dan lain sebagainya. Jadi mengimani bahwa Allah itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang menunjukkan kemahasempurnaannya. Sedangkan metode kedua atau metode nafyu berarti menafikan, menolak, tidak mengimani, tidak mengakui segala nama dan sifat yang menunjukkan ketidaksempurnaannya. Ya. Sekali lagi, kalau isbat tadi mengimani, ya, meyakini, sedangkan nafyu itu artinya menafikan, menolak, ya, tidak mengimani segala nama dan sifat yang menunjukkan ketidaksempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita menolak adanya makhluk yang menyerupai Allah, menolak anggapan bahwa Allah itu beranak dan diperanakkan dan lain sebagainya. Nah, jadi sekali lagi metode mengimani asma wa sifat itu ada dua, yaitu isbat dan yang kedua adalah nafyu. Nah, apakah nama-nama Allah itu? Nah, dalam penjelasan para ulama, yang disebut dengan nama-nama Allah atau nama Allah yang baik itu adalah apa yang kita kenal dengan al-asmaul husna, ya. Jadi al-asmaul husna itu adalah memiliki makna nama-nama yang baik, yang mana nama-nama ini sekaligus menjadi sifat-sifat Allah, ya. Di antaranya Ar-Rahman, Ar-Rahim,
Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'minul Muhaiminul, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, dan seterusnya. Nah, inilah yang kemudian kita kenal dengan Asmaul Husna yang ada 99 ya, nama-nama Allah yang sekaligus itu adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkenaan dengan asma wa sifat ini, ada beberapa hal yang mesti menjadi perhatian bagi kita kaum mukmin, orang muslim ya. Yang pertama adalah jangan memberi nama kepada Allah itu dengan nama-nama yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita hanya menyebut asma Allah, nama-nama Allah itu sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Tidak boleh membuat-buat sendiri ya nama-nama itu. Ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat Al-A'raf 180, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran di dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Ayat ini jelas menunjukkan betapa di dalam penyebutan asma-asma Allah, ya, asmaul husna itu, ya, kita tidak boleh mengikuti orang-orang yang menyimpang dari kebenaran di dalam menyebut nama-namanya. Maka kita hanya menyebut asma wa sifat Allah itu berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, janganlah menyamakan atau memiripkan zat Allah, sifat-sifatnya dan perbuatannya dengan makhluk manapun. Ya. Jadi sekali lagi berkaitan dengan al-asmaul husna itu jangan sampai kita menyamakan atau memiripkan. Kalau menyamakan itu bahasa Arabnya tamsil, kalau memiripkan itu tasbih. Ya. Zat Allah, sifat-sifatnya, perbuatannya itu dengan makhluk manapun. Jadi ini ditegaskan di dalam surah Asy-Syura ayat 11 dan juga Al-Ikhlas ayat 4. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Jadi Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang semisal dengan Allah, tidak ada yang sesuatu yang seperti Allah. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Yang ketiga, mengimani nama-nama al-asmaul husna, asma wa sifat atau nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah itu harus apa adanya, tanpa mempenanyakan, tanpa mempertentangkan tentang keadaannya. Misalnya tentang bagaimana cara Allah itu duduk bersemayam di atas ars. Maka kemudian ketika kita berbicara tentang ars, ya, duduk di tahtanya, di singgasananya, maka kemudian muncullah pertanyaan-pertanyaan kelanjutannya. Seluas apakah ars itu? Dan lain sebagainya. Jadi ketika kita mengimani asma wa sifat itu tidak boleh kemudian menanyakan tentang keadaannya. Maka itu akan menimbulkan sesuatu yang tidak berguna ya. Karena toh akal kita juga tidak akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Berikutnya yang keempat, berkaitan dengan asma wa sifat, Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama atau yang dikenal dengan Asmaul Husna.
yang barang siapa menghafalnya maka ia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Nah tentu teman-teman sekalian, menghafal dalam hadis ini mengandung pengertian yang tidak sekedar menghafal, ya, tidak sekedar dihafalkan di dalam ingatan ataupun lisan kita. Namun yang dimaksud dengan menghafalnya di sini adalah mengimani dan mengamalkan di dalam kehidupan. Itu tidak sekedar menghafal, tiap hari kita hafalkan, kita baca, kita hafalkan, langsung masuk surga, tidak begitu. Para ulama mengatakan menghafal maksudnya adalah mengimani dan mengamalkan di dalam kehidupan. Misalnya salah satu Asmaul Husna atau beberapa Asmaul Husna yang ada adalah Allah Maha Mengetahui, kemudian Allah Maha Mendengar, ya Sami, ya Bashir, Allah Maha Melihat, Allah mengawasi, maka akan membuat seseorang itu selalu berbuat kebaikan dengan keyakinan bahwa Allah Maha Mengetahui, Maha Mendengar, Maha Melihat, mengawasi, maka akan mendorong seseorang itu selalu berbuat kebaikan, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yakin Allah pasti mengawasinya, Allah pasti melihatnya, Allah pasti mendengar apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan. Jadi sekali lagi, maksud hadis yang kita bacakan tadi, menghafalnya akan membuat seseorang masuk surga, maka yang dimaksud menghafal itu adalah mengimani dan mempraktekkan, mengamalkannya di dalam kehidupan. Yang kelima, di samping istilah al-asma'ul husna, ada lagi istilah ismullah al-a'zam, yaitu nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dirangkai di dalam doa-doa. Misalnya ada kata al-mannan, ya, dalam kata al-mannan, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa siapa yang berdoa dengan ismullah al-a'zam, maka doanya akan dikabulkan, permintaannya akan diperkenankan. Hadis riwayat Abu Daud, Imam Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Itulah 5 hal yang menjadi perhatian kita ketika berbicara tentang al-asma wa sifat. Ya. Baik, yang kedua adalah ilmu Allah. Nah, sebagaimana kita sampaikan di depan tadi, bahwa pemahaman al-asma wa sifat dan juga al-asmaul husna itu tidak hanya sebatas dihafal di dalam lisan kita, namun harus dikaitkan dengan seluruh kesatuan ajaran Islam di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan konsekuensinya dalam kehidupan nyata. Allah itu alim, yang maha mengetahui, maka kita harus mengimplementasikan keimanan itu dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya dimanapun, kapanpun, dan di tempat manapun, baik itu ramai ataupun tersembunyi, dilihat atau tidak dilihat oleh orang lain, karena keimanan kita, keyakinan kita bahwa Allah itu mengetahui seluruh keadaan dan seluruh perbuatan manusia. Nah, inilah yang dimaksud dengan menghafal tadi. Jadi meyakini sekaligus mengamalkan di dalam kehidupan kita. Tidak sebatas kita memahami bahwa Allah itu alim, tetapi itu harus diimplementasikan di dalam aktivitas kita sehari-hari. Ya, kalau Allah itu alim, maha mengetahui, kita yakin akan hal itu, ya, maka kita harus senantiasa menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, di mana saja, kapan saja, karena apapun yang kita lakukan, pasti Allah itu mengetahui. Nah, jadi keyakinan itu menumbuhkan pengamalan, ya.
Keyakinan itu menumbuhkan keyakinan, keyakinan itu menumbuhkan motivasi untuk beramal berdasarkan keyakinannya. Itulah yang dimaksud dengan pemahaman tadi. Nah, beberapa hal yang harus dipahami berkaitan dengan keluasan ilmu Allah dan prinsip-prinsip kebenaran ilmu yang Allah turunkan kepada manusia, serta hikmah yang memahami dan mengimani ilmu Allah itu ada beberapa hal. Ya. Yang pertama bahwa ilmu Allah itu tidak terbatas. Ya. Ilmu Allah itu tidak terbatas. Karena ilmu dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu meliputi seluruh ilmu. Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu yang tidak terbatas. Maha mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi, yang nyata maupun yang gaib. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Hajj ayat 70. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samai wal ard, inna dzalika fi kitabin, inna dzalika 'alallahi yasir. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahwasanya yang demikian itu terdapat di dalam sebuah kitab Lauhul Mahfuz, dan sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Jadi Allah itu mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi Allah itu mengetahui yang gaib dan juga mengetahui hal-hal yang nyata di dalam kehidupan. Bahkan dalam surat Al-An'am ayat ke-59 lebih rinci lagi Allah mengatakan wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ard wa la rabbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur. Tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun di dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis di dalam kitab yang nyata. Jadi ya apapun yang ada, yang terjadi, ya, bahkan di dalam ayat ini sampai sehelai daun yang gugur pun itu pasti Allah mengetahui. Nah, dan untuk menggambarkan betapa luasnya ilmu Allah, dalam surat Al-Kahfi ayat 109, kullau kanal bahru kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ya, sekiranya lautan itu menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku. Insya Allah ya, luar biasa. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Ya. Dari ayat-ayat yang tadi kita baca, sungguh ilmu Allah itu sangat luas ya. Nah, yang pertama itu ya, berkait dengan ilmu Allah. Jadi ilmu Allah itu tidak. Yang kedua, berkaitan dengan ilmu Allah, kita mengenal ada ayat-ayat
qauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menuangkan sebagian kecil ilmunya kepada manusia ini melalui ayat-ayat qauliyah dan juga ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat qauliyah itu adalah wahyu, ya, dan ayat-ayat kauniyah itu ya alam semesta. Nah, wahyu yang dimaksud di dalam penjelasan ini adalah kalamullah yang diturunkan kepada nabi-nabi, rasul-rasulnya yang menjadi hudan, petunjuk bagi umat manusia, baik yang diturunkan langsung atau min wara'il hijab atau dari belakang tabir, maupun yang diturunkan melalui malaikat Jibril. Ya. Jadi yang dimaksud wahyu itu adalah kalamullah, bukan wahyu yang lain. Ya. Nah, itulah ilmu Allah yang diturunkan kepada manusia dalam bentuk wahyu, ayat-ayat, yaitu Al-Quranul Karim, dan ayat-ayat kauniyah, yaitu alam semesta. Nah, adapun secara lughawi, wahyu memang banyak memiliki pengertian. Ada kalanya wahyu bermakna ilham fitri, sebagaimana wahyu yang diberikan oleh Allah kepada ibu Musa untuk menyusukan Musa yang masih bayi. Ketika Musa buang ke sungai, ya, keleke, kalau di keleke itu bahasa Jawa ya, dihanyutkan di sungai oleh ibunya, kemudian ditemukan oleh keluarga kerajaan Fir'aun, ya. Maka kemudian anak itu menangis minta disusui oleh orang-orang yang ada di kerajaan itu tidak mau. Nah, maka kemudian datanglah ibu Musa, ya, yang kemudian si bayi itu hanya mau menyusui atau hanya mau menyusu kepada ibunya. Itulah yang disebut dengan ilham fitri yang Allah jelaskan dalam surat Al-Qasas ayat 7. Yang kedua, wahyu juga bisa memiliki makna insting hayawan, insting yang diberikan oleh Allah kepada hewan. Di antaranya wahyu yang diberikan kepada lebah untuk membuat sarang, ya, di gunung-gunung, ya, di dahan-dahan, di di ranting dan lain sebagainya. An-Nahl 68. Yang ketiga, wahyu secara lugawi juga memiliki makna isyarat, ya. Kemudian juga memiliki makna perintah Allah kepada malaikat untuk mengerjakan sesuatu, dan juga wahyu sendiri itu memiliki makna bisikan syaitan. Silakan nanti dicari di ayat-ayat yang sudah saya tunjukkan di slide ini. Nah, termasuk juga pengertian wahyu adalah hadis qudsi. Ya. Di mana hadis qudsi itu adalah hadis yang maknanya dari Allah, sedangkan redaksinya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai hadis qudsi ada hadis nabawi, kalau yang ini adalah makna dan redaksinya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa hadis qudsi itu juga hadis nabawi itu termasuk wahyu? Karena pada hakikatnya apa saja yang berasal dari Rasulullah itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pengertian bahwa beliau itu selalu mendapat bimbingannya Allah, ya, mendapat bimbingan wahyu dan tidak dibiarkan bersalah. Begitu Rasulullah melakukan kesalahan, langsung dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah firmankan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang dikatakan diperbuat oleh Rasulullah itu tidaklah keluar dari hawa nafsunya, tetapi itu semua adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau. Oleh karena itu, apa saja yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai nilai wahyu. Artinya, ya mutlak untuk diikuti. Sebagaimana Allah firmankan, wa ma atakumur rasulu fakhutuhu
Wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Apa saja yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Ya, dalam makna lain, apa saja yang datang dari Rasulmu, maka ambillah. Fakuduhu, ambillah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu amat keras hukuman. Nah, itulah ayat-ayat atau wahyu yang bisa jadi berupa hadis qudsi maupun hadis nabawi. Nah, saudara sekalian, yang ketiga berkaitan dengan ilmu Allah, tentang konsep kebenaran ilmu. Nah, wahyu, baik itu Al-Quran maupun As-Sunnah, kaitannya dengan kebenaran, itu memiliki nilai kebenaran yang mutlak. Ya, karena langsung berasal dari Allah dan Rasulnya. Tetapi pemahaman manusia terhadap wahyu itu ya memungkinkan beberapa alternatif pemahaman. Sehingga tafsir, pemahaman terhadap Al-Quran misalnya, ya, itu para ulama mengatakan tidaklah kebenarannya bersifat mutlak. Nah, demikian pula ilmu yang didapat dari alam semesta itu juga memiliki nilai kebenaran yang tidak mutlak. Dia memiliki kebenaran yang sifatnya nisbi dan tajribi. Nisbi itu relatif, dan tajribi itu artinya eksperimentatif, atau dengan istilah al-haqiqah at-tajribiyah. Itu ilmu-ilmu yang didapat dari alam semesta ini. Kenapa kok nisbi? Ya karena faktanya bahwa dalam sejarahnya ilmu pengetahuan itu telah membuktikan bahwa sesuatu penemuan atau teori yang dianggap benar pada suatu masa itu bisa jadi akan gugur karena penemuan-penemuan baru atau teori-teori baru pada masa setelahnya. Ya. Karena memang manusia tentu memiliki keterbatasan di dalam mengamati, menyelidiki, dan menyimpulkan segala fenomena alam semesta. Nah, karena itu, jika ada pertentangan antara kesimpulan yang didapatkan oleh manusia dari alam ya, atau dari ilmu pengetahuan itu bertentangan dengan wahyu, maka yang harus dilakukan adalah menguji kembali kesimpulan atau teori-teori tersebut, atau menguji kembali pemahaman manusia terhadap wahyu. Karena pada dasarnya wahyu dan alam semesta ini kan keduanya berasal dari zat yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu mustahil ada pertentangan antara wahyu dengan ilmu pengetahuan. Antara wahyu dengan alam itu tidak mungkin bertentangan, karena keduanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika sekali lagi ada pertentangan antara pengetahuan manusia terkait dengan teori konsep dari alam ini dengan wahyu, maka ya harus dikoreksi kembali ya kesimpulan atau teori-teori tersebut. Baik, yang terakhir pembahasan tentang ilmu Allah, ada hikmah-hikmah yang kita dapatkan mengimani ilmu Allah. Yang pertama, manusia sadar betapa tidak berarti dirinya di hadapan Allah, karena ilmu yang dimilikinya ibarat setitik air laut dari keseluruhan air laut. Sehingga dengan kesadaran ini membuat manusia ya tidak punya alasan untuk menyombongkan diri. Ilmu yang dimiliki tidak pantas menjadi sebab kekufuran dan kedurhakaannya kepada Allah. Ilmu yang didapat seharusnya justru menjadi alat untuk mengakui keagungannya, untuk mentaati segala perintah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Yang kedua, dengan menyadari betapa luasnya ilmu Allah, maka manusia akan dapat mengontrol tingkah laku, ucapan, amalan, batinnya.
sehingga selalu sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, keyakinan terhadap ilmu Allah dapat menjadi terapi yang ampuh untuk segala penyelewengan, penipuan, dan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Nah, itulah hikmah kita mengimani ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara lebih dalam teman-teman bisa mengkaji beberapa kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Di sana banyak membahas tentang ilmu, ya, dan kategori para penuntut ilmu dalam kitabnya Hidayah Al-Hidayah, ya, dalam kitab beliau yang lain, ya, itu banyak dibahas tentang ilmu-ilmu, ya, baik itu adab-adab menuntut ilmu, ya, keutamaan menuntut ilmu dan lain sebagainya. Itu secara lebih mendalam bisa teman-teman baca dalam kitab-kitab Al-Ghazali. Bahasan kita ketiga, saudara sekalian, yaitu ma'iyatullah atau kebersamaan Allah. Kata ma'iyah itu berasal dari kata ma'a, artinya bersama. Sehingga ma'iyatullah itu berarti kebersamaan Allah. Di dalam Al-Quran ditemukan kata ma'a yang menghubungkan antara Allah dengan manusia secara umum, atau disebut dengan al-ma'iyah al-ammah, ya. Ada juga ma'a yang dihubungkan atau yang menghubungkan antara Allah dengan hamba-hambanya yang memiliki sifat-sifat khusus seperti sabirin, orang-orang yang sabar, muttaqin, orang-orang yang bertakwa, atau dengan pribadi-pribadi tertentu seperti Musa, Harun, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq. Maka ma'iyatullah yang menghubungkan antara Allah dengan hamba-hambanya yang memiliki sifat-sifat khusus tadi, itu disebut dengan ma'iyah al-khassah. Kalau menghubungkan Allah dengan manusia secara umum, pada umumnya itu namanya al-ma'iyah al-ammah. Kalau kebersamaan Allah kepada hamba-hambanya yang takwa, yang sabar, atau sosok-sosok pribadi yang disebut secara khusus oleh Allah, itu disebut dengan ma'iyah al-khassah. Nah, kebersamaan Allah secara umum itu meliputi kebersamaan Allah dengan seluruh manusia, tidak pandang bulu, ya, baik manusia itu mukmin ataupun kafir, taat maupun durhaka, laki-laki maupun perempuan, yang masih muda atau yang sudah tua. Nah, itu yang disebut dengan kebersamaan Allah secara umum atau ma'iyatul ammah tadi. Nah, yang dimaksud kebersamaan ammah atau kebersamaan Allah secara umum itu berarti ada muraqabatullah, pengawasan Allah, dan ada ihsanullah atau kebaikan Allah. Ya. Semuanya, siapapun akan selalu diawasi dan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala tentu mempunyai sifat maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar, ya. Maka dengan sifat-sifat itu Allah mampu mengontrol segala batin, pikiran, sikap, dan perbuatan manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 4. Ya. Nah, demikian pula dalam surat Al-Mujadalah ayat 7. Bahkan Allah pun mengetahui apa saja di langit dan di bumi, termasuk pembicaraan rahasia, ya, antara 3 orang. Ya, Allah keempatnya. Tiada pembicaraan 5 orang, melainkan Allah, ya, sebagai pihak keenamnya. Ya. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau bahkan lebih banyak. Maka Allah selalu berada bersama mereka dimanapun mereka berada. Inilah yang disebut dengan ma'iyatul ammah tadi. Allah itu selalu membersamai setiap, ya, manusia kemanapun mereka pergi, dimanapun mereka berada, ya.
dan dalam kondisi apapun. Nah, di samping Allah itu membersamai, mengawasi, ya, muraqabah tadi, Allah juga maha baik kepada seluruh manusia tanpa kecuali, tanpa membedakan mukmin atau kafir, taat atau durhaka. Semuanya diberi rizki, semuanya diberi nikmat yang tiada tara di dalam kehidupan mereka. Ya, jadi ini perlu kita pahami bahwa apa saja yang kita dapatkan ini, bahkan seluruh umat manusia, bahkan makhluk-makhluk Allah yang lain, ya itu adalah datangnya dari Allah tanpa dibeda-bedakan. Semuanya diberi makan, semuanya diberi rizki, semuanya diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahkan Allah juga memuliakan anak manusia, ya, dan mengangkat derajatnya melebihi makhluk yang lain. Dan Allah itu menjadikan manusia sebagai khalifah, ya, untuk memakmurkan bumi. Nah, karena itu Allah memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik, berbuat ihsan, sebagaimana Allah juga telah berbuat baik kepada mereka. Ya. Jadi dalam surat Al-Qasas ayat 77 Allah firmankan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Karena kita ini sudah diberikan banyak kebaikan oleh Allah, diberikan rizki, maka kita pun diperintah oleh Allah untuk berbuat baik kepada orang lain. Nah, itulah yang perlu kita pahami. Nah, berikutnya saudara, di samping Allah itu mengawasi, kemudian memberikan kebaikan-kebaikan kepada seluruh manusia, tapi ada di antara mereka orang-orang yang benar-benar beriman. Kalau tadi pengawasan kebaikan Allah kepada seluruh umat manusia tanpa kecuali, ya, meskipun mereka kafir, meskipun mereka ingkar, bermaksiat, mereka tetap diberikan kebaikan, nikmat dari Allah. Tapi di samping itu ada orang-orang yang benar-benar beriman, ya, benar-benar beriman, dan merekalah yang kemudian mendapatkan muraqabatullah dan ihsanullah secara baik dan benar. Nah, orang-orang itu selalu sadar akan pengawasan Allah dimanapun dan kapanpun mereka berada, dan mereka akan tampil sebagai manusia yang selalu taat kepada Allah, beramal soleh, bersabar, bertakwa, berjihad di jalan Allah sebagaimana dilakukan oleh para nabi, rasul, para syuhada, dan orang-orang soleh terdahulu. Nah, mereka inilah, ya, yang mendapatkan al-ma'iyah, al-khassah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka merasa sadar diawasi oleh Allah, kemudian mereka taat, ya, mereka beramal soleh, mereka bersabar, mereka bertakwa. Nah, orang-orang inilah yang mendapat kebersamaan Allah secara khusus, atau yang disebut dengan al-ma'iyah al-khassah. Dan tentu Allah akan membalasnya, ya, bagi mereka-mereka yang memiliki kebersamaan Allah secara khusus ini. Apa yang akan didapatkan, ya, bagi mereka, atau apa ciri orang-orang yang termasuk di dalam al-ma'iyah al-khassah, mendapat kebersamaan Allah secara khusus ini, Allah gambarkan dalam surat An-Nur ayat 51.
Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar menghukum atau mengadili di antara mereka, maka ia mengucapkan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya. Inilah ciri orang-orang yang mendapat kebersamaan Allah secara khusus, yaitu orang-orang yang senantiasa mendengar dan mematuhi ya apa-apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, balasan bagi mereka yang selalu mendapat kebersamaan Allah secara khusus tadi, dalam surat An-Nahl ayat 97 dijelaskan, man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi orang-orang yang iman, tidak peduli laki-laki perempuan, ya, kecil besar, tua muda, ternyata kalau mereka mengerjakan amal soleh dan dalam keadaan beriman, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik kepada mereka, dan Allah akan membalas kebaikan mereka itu dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dan ada ayat lagi, silahkan nanti dibaca ya, surat At-Taubah ayat 40. Nah, itu tadi ma'iyatullah ya. Jadi ma'iyatullah itu ada dua, ma'iyatul ammah dan ma'iyatul khassah ya. Ma'iyatul ammah itu kebersamaan Allah atau pengawasan Allah, kebaikan Allah kepada seluruh umat manusia, baik mereka beriman atau tidak, ya, laki-laki atau perempuan, besar, kecil, tua, muda, dan seterusnya secara umum. Nah, sementara ma'iyah khassah itu hanya diberikan oleh Allah kepada mereka-mereka yang taat, ya, yang berbuat kebaikan, beramal soleh, ya, sesuai dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, berikutnya yang terakhir adalah asyirku, syirik. Saudara sekalian, syirik itu maknanya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, baik dalam dimensi rububiyah, mulkiyah maupun ilahiyah. Baik secara langsung ataupun tidak, baik secara nyata atau secara tersembunyi atau terselubung. Nah, syirik dalam dimensi rububiyah misalnya meyakini bahwa ada makhluk yang dapat memberikan kemanfaatan dan mampu menolak kemadharatan tanpa izinnya Allah. Sehingga akhirnya dengan keyakinan ini mereka meminta bantuan sesama makhluk untuk memberikan berkah atau menolak petaka. Itu dimensi rububiyah. Sementara dimensi mulkiyah, kesyirikan dalam dimensi mulkiyah, itu misalnya mematuhi sepenuhnya para penguasa non-muslim yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, serta mengajak kepada kemaksiatan. Ya. Itu syirik dalam dimensi mulkiyah. Dan yang ketiga, dimensi ilahiyah atau syirik dalam dimensi ilahiyah, ya misalnya berdoa kepada Allah melalui perantara-perantara, ya, baik manusia yang sudah meninggal maupun perantara kepada benda-benda. Ya. Maka ketiga hal ini, dimensi rububiyah, mulkiyah, ilahiyah, itu ada peluang yang sangat banyak manusia ini kemudian menyimpang dari ketauhidan
mereka berbuat syirik. Ya. Nah, seseorang yang melakukan syirik kepada Allah dengan apapun dan siapapun, sebetulnya atau pada hakikatnya ia memberikan sifat ketuhanan kepada makhluk-makhluk yang ya dia sembah itu, baik secara keseluruhan maupun sebagian, baik dalam tingkat yang sebanding maupun tingkatan yang berbeda. Nah, tentu saja perbuatan seperti itu sesungguhnya telah merendahkan Allah dengan segala kemahaannya, baik dalam zat, asma wa sifat dan af'alnya. Jadi perbuatan syirik itu perbuatan yang merendahkan Allah dengan segala maha-mahanya tadi. Nah, di samping itu, perbuatan syirik itu di samping merendahkan Allah, juga merendahkan martabat manusia itu sendiri. Apalagi yang diberi sifat ketuhanan itu adalah alam lain yang bukan manusia. Ya. Jadi menuhankan alam lain itu ya berarti bisa jadi jin-jin ya gitu ya. Alam lain ataupun makhluk lain selain manusia, menuhankan benda-benda, pohon, batu. Nah, itu kan merendahkan martabat manusia. Karena esensi ajaran tauhid yang mengesahkan Allah itu sebetulnya membebaskan manusia dari penyembahan kepada sesama makhluk menuju penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi sekali lagi, seorang yang melakukan syirik itu di samping dia merendahkan Allah, dia juga sebetulnya sedang merendahkan martabat dirinya sendiri ya, sebagai seorang manusia. Nah, dilihat dari sifat dan tingkatan sanksinya, syirik itu ada dua, yaitu syirkul akbar dan asyirkul asghar. Syirik besar dan syirik kecil. Nah, syirik besar itu menurut As-Sa'di dalam kitabnya Al-Qaul As-Sadid, beliau mengatakan yang dimaksud syirik besar itu menjadikan bagi Allah sekutu yang dia berdoa kepadanya seperti dia berdoa kepada Allah. Takut, harap, dan cinta kepadanya seperti kepada Allah, atau melakukan satu bentuk ibadah kepadanya seperti ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menjadikan bagi Allah ada sekutu ya. Ya, sekutu itu bisa makhluk manusia atau bisa makhluk alam lain tadi atau bisa benda-benda yang kemudian orang itu berdoa kepada benda itu ya seperti berdoanya kepada Allah ya, misalnya patung gitu ya. Nah, jadi dia berdoa kepada benda patung itu seperti berdoanya kepada Allah. Dia takut, berharap dan cinta kepada patung itu seperti dia berharap ya, cinta dan takutnya kepada Allah. Nah, itu syirik akbar, perbuatan syirik dalam kategori yang besar. Nah, syirik besar ada yang nampak nyata. Ini tadi penjelasannya ya, seperti menyembah tadi berhala, patung, matahari, bulan, bintang, malaikat. Malaikat itu yang alam sana gitu ya, alam selain alam dunia ini, alam lain gitu ya. Api, menuhankan Isa Al-Masih dan lain sebagainya. Itu yang tampak nyata. Ada pula syirik besar ini yang sifatnya tersembunyi. Seperti misalnya berdoa kepada orang yang sudah meninggal, meminta pertolongan kepadanya untuk dikabulkan keinginannya atau menolak dari bahaya. Kenapa ini disebut tersembunyi? Karena para pelakunya biasanya tidak mengakui bahwa ia meminta kepada orang mati itu. Dia menganggap orang mati itu hanyalah sebagai perantara supaya doanya dikabulkan oleh Allah. Dia juga tidak menganggap berdoa di kuburan itu sebagai ibadah. Padahal yang namanya doa itu adalah mukhul ibadah, otaknya ibadah. Nah inilah maka orang-orang yang seperti ini sebetulnya melakukan kesyirikan besar tetapi tersembunyi. Nah ini sama dengan orang-orang
jahiliyah dulu ya, mereka menyembah patung, berhala, Lata, Uzza, Hubal, Manan, ada 360 patung itu dipasang di sekitar Ka'bah. Ya, mereka menganggap bahwa itu semua sebagai perantara mereka untuk menyampaikan doa-doa mereka kepada Allah. Namun hal demikian ini tentu ditolak oleh Islam, ya. Tidak diperkenankan kita menggunakan perantara-perantara untuk kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang syirik akbar ya. Berikutnya adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Menurut As-Sa'di, syirik kecil itu adalah semua perkataan dan perbuatan yang akan membawa seseorang kepada kemusyrikan. Nah, di mana syirik kecil itu juga termasuk dosa besar yang dikhawatirkan akan mengantarkan pelakunya pada syirik besar jika dia belum bertobat sampai datangnya ajal dan Allah tidak berkenan mengampuni. Maka orang-orang yang melakukan syirik kecil ini pun juga akan masuk dalam neraka. Di antara perbuatan yang masuk kategori syirik kecil itu ada beberapa. Yang pertama, bersumpah dengan selain Allah, kemudian memakai azimat atau istilah kita jimat-jimat gitu ya, menggunakan mantra-mantra untuk menolak kejahatan, pengobatan dan sebagainya. Yang keempat, sihir. Yang kelima, ramalan-ramalan bintang yang dipercaya, diyakini kebenarannya, ya. Kemudian bernadar kepada selain Allah dan menyembelih binatang atau mempersembahkan kurban kepada selain Allah. Dan yang kedelapan adalah riya, yaitu beribadah ya, bukan karena Allah tetapi ingin dilihat oleh orang lain. Nah, inilah bentuk-bentuk dari syirkul asghar atau syirik kecil yang mari tentu kita sebagai orang-orang yang beriman kita tinggalkan kesyirikan ini, baik syirik akbar maupun syirik yang kecil. Baik, demikian saudara sekalian penjelasan materi kita tentang al-asma wa sifat, ilmu Allah, ma'iyatullah dan syirik. Dan mudah-mudahan kita dapat memahami dan mampu untuk mempraktekkan di dalam kehidupan kita hal-hal yang berkenaan dengan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, dan juga kita mampu untuk meninggalkan sejauh-jauhnya hal-hal yang terkait dengan larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya. Terima kasih atas perhatiannya. InsyaAllah kita ketemu lagi pekan depan. Dan Allah senantiasa mengaruniakan kesehatan, keselamatan kepada kita semua. Mari kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.